Hello YouTube, welcome back to Scale Google channel. In this video, I'm going to inform you that from now on, I'm going to speak more in Bahasa because based on my analytics, most of my viewers is actually Indonesian. So yeah, I'm still going to give an English subs in this video, so please enjoy this video. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin lebih lengkap mengenai aspek bodyworks dari Gypsy J7 ini. Karena di video sebelumnya gue udah ngejelasin sangat detail di aspek-aspek mechanical-nya dan sekarang gue bakal ngejelasin bodinya. So, tanpa ada basa-basi lagi, cue the intro. Oke, now gue bakal ngejelasin mengenai kenapa skala yang dipilih itu 1/10. Jadi, skala 1/10 ini bisa dikatakan tuh cukup tepat dari segi ukuran karena nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar gitu ya. Karena sebenarnya mobil itu semakin skalanya besar, playing experience-nya itu much more realistic karena bebannya lebih berat dan juga suspensinya itu bisa bekerja dengan lebih baik gitu ya. Dan selain daripada itu, kenapa 1/10? Karena ada body scale lainnya yang di skala 1/10. Jadi dia ada teman mainnya, nggak cuma sendirian. Salah satunya itu adalah, sebentar, gua ambil dulu. Body YJ yang dikeluarin oleh Tamiya. Kan bisa kalian lihat di sini ukurannya itu sama banget, baik itu dari lebar, panjang, maupun juga tinggi bodinya. Dan memang mold pertama yang dibuat oleh Gypsy CJ7 ini itu based on GPJ yang dikeluarin oleh Tamiya. Bisa kalian lihat kemiripan dari fendernya, cupnya ya walaupun ada lengkungan yang berbeda ya. Ada detail-detail yang di GPJ itu nggak ada. Disitulah builder Land Automotive membuat cetakan resinnya itu ya manual juga gitu ya. Karena nggak bisa sepenuhnya ngambil dari GPJ. Banyak detail-detail yang berbeda. Seperti contohnya tuh fender yang bisa kita lihat di sini. Kan di sini ada, coba kita lebih dekatkan lagi. Nah, di sini dia fendernya seperti ini, kemudian lengkung daripada cupnya itu sangat melengkung gitu ya. Sedangkan di YJ itu nggak seperti itu. Nah, ini nggak ada. Lengkungannya juga lebih tajam gitu. Itu bedanya. Jadi itu alasan kenapa 1/10. Salah satunya karena ukurannya tepat, nggak terlalu besar, terlalu kecil, dan ada teman mainnya. Jadi ada variasi gitu. Dia nggak main sendirian di skala ini. Kemudian yang menarik lagi dari body ini adalah perengselannya. Bisa kalian lihat di sini, hampir semua engsel yang ada di mobil ini bisa bekerja. Cupnya, kemudian sini spionnya. Nah, ini spionnya juga bisa keluar begini, ya kan? Ini dibuat dari aluminium ya, wire aluminium. Oke. Nah, sebenarnya si windshieldnya pun juga bisa turun ke bawah. Cuman di sini dia udah dimatiin ya engselnya. Sekalian lihat di sini juga pintunya bisa kebuka juga. Tuh, ya kan? Ini dia itu mekanismenya mekanisme magnet. Kalau kalian bisa lihat di sini ada baut ya, dan di sini ada ditanam magnet. Jadi mereka seperti itu, magnet. Nah, kemudian ini juga yang keren banget, kalau menurut gua sih ya. Tire carrier-nya itu bisa dibuka. Di sini ada engsel kecil ya. Gua nggak tahu lo bisa lihat atau enggak. Ini ada engsel nih. Nah, oke, sip tuh. Dibuka. Nah, ini bisa dibuka dan pintu belakangnya juga bisa dibuka. Oke, keren banget. Ini kombinasi dari aluminium dan ya plat besi ya untuk engsel-engselnya. Ini semua custom nih, engsel-engselnya, hinge-nya juga custom. Oke. Itu yang cukup unik juga dari body ini. Kemudian, yang menarik lagi menurut gue itu adalah interior.
karena itu bagian terpenting juga dari bermain body RC yang scale gitu ya. Kalian bisa lihat di sini interiornya itu sangat detail ya. Di sini kita bisa lihat ada persneling untuk gear lever dan juga 4x4 levernya. Kemudian ada handbrake juga di sini ya. Kemudian ini kalau misalnya dinyalain ya, ini karena dicabut dari chassisnya, itu tuh bisa bekerja, si indikator-indikator ininya itu bisa berjalan dan bisa bekerja. Lampunya ya, bukan indikatornya bisa berjalan, enggak. Lampunya itu nyala jadi kayak mobil benerannya gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang udah dibuat itu bodinya macem-macem, ada yang variasi soft top seperti ini dan ada variasi yang hardtop. Nah ini adalah contoh top yang ada, ini yang hardtop, kemudian ini yang soft top. Oke. Nah, jadi versi yang pertama kali dibuat tuh versi hardtop sebenarnya. Dan hardtopnya ini itu highly influence dari GPJ. Nah, ini sama banget nih. Ya kan? Mirip ya. Dari guratannya, ya kan? Cuman yang ini ada yang mukanya aja nih. Ya kan? Sama banget. Memang cetakannya pun dibuat itu mengikuti GPJ ini. Nah, gitu. Bisa kalian lihat garis-garisnya sama, lengkungan pintunya juga sama, coakan pintunya gitu ya, itu sama semua. Nah, oke. Sedangkan ini adalah softtopnya. Nah, ini softtop yang dipakai untuk mobil Jambore Edition ini ya. Dan dia itu yang dibuat custom cuman rangka besinya nih, kalau kalian lihat. Ini rangka besinya dibuat dari wire besi ya, steel wire, dan itu dilas semua sambungan-sambungannya. Dan ini nggak bisa ketutup, jadi dia fix aja bentuknya kayak gini. Kemudian ini mekanismenya juga pakai baut kalau yang ini ya, jadi masuk seperti itu. Ini agak tricky. Ya pokoknya seperti itu. Dia akan masuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia akan tutup. Jadilah seperti ini. Dan itu bentuknya benar-benar kayak aslinya. Realistis banget, keren. Kemudian yang gue pengen jelasin lebih detail lagi itu adalah engsel-engsel yang ada di sini, karena kalau menurut gue itu yang memberikan sense of realistiknya ya, realismnya, engsel-engsel kebukanya ini. Dan gue bakal nunjukin kalian video-video up close dari engsel tersebut. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin mengenai pros dan cons menggunakan bahan resin untuk body scale ya. Gue ingatkan lagi, body ini itu dibuat hampir 10 tahun yang lalu, bahkan lebih, more than 1 decade ago. Jadi teknologi yang kita bisa nikmati sekarang dan juga lagi rame ini 3D printing itu masih belum populer, bahkan teknologinya masih sangat mahal di Indonesia secara khusus. Maka daripada itu sulit untuk menghasilkan body-body yang detail. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan resin karena Line Automotive pun juga memiliki keahlian dalam pembuatan cetakan resin. Dan selain daripada itu, cetakannya bisa diproduksi dengan lebih cepat dan lebih murah. Itu adalah keunggulan kenapa menggunakan resin. Dan bisa kita lihat di sini, dengan resin pun kita bisa menghasilkan detail-detail yang sangat luar biasa, ya kan? Garis-garisnya, ya,
garis-garisnya bisa semua kita dapatkan. Untuk guratan-guratan pintu itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan resin dan harga yang murah, ya kan? Selain daripada itu, gue bakal kasih tahu juga bahwa body ini tuh cukup berat. Gue bakal tunjukin beratnya di description, karena sekarang gue lupa beratnya berapa. Dan berat ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif maupun juga negatif. Untuk positifnya, terlebih dahulu, berat itu akan mempermudah kita dalam men-setting suspensinya. Karena untuk men-setting body-body yang ringan, itu akan lebih sulit untuk mendapatkan pair down, karena ini kita pakai pair down ya, mengejar scale-nya yang kekerasannya itu tepat untuk berat-berat atau beban-beban yang ringan. Jadi kalau kita pakai beban yang berat, itu akan lebih mudah kita mendapatkan kekerasan pair down-nya. Karena bahkan untuk bahan hard body yang Tamiya ini, itu tuh masih tergolong ringan, ya. Ini tergolong ringan banget, jadi sulit untuk setup suspensinya. Tapi memang oke, sekarang kita langsung masuk ke cons-nya ya. Berat ini akan mempengaruhi konsumsi baterai ya. Baterainya akan cepat habis. Kemudian kita harus pikirkan juga gearing daripada RC kita. Kalau gearingnya terlalu tinggi, ya oke, kita bisa cepat. Tapi nanti nanjak-nanjak akan susah, nggak ada tenaga, akan lebih sulit, ya kan? Nah, kemudian cons lainnya itu adalah dia itu cukup brittle. Nih, sebenarnya di sini udah ada contoh dari karakteristik brittle-nya itu. Di sini udah ada yang rusak gitu ya, patah. Maka dari itu memainkan mobil body resin ini agak-agak harus hati-hati gitu ya. Ya jangan ditabrak-tabrakin, hindari sampai ke jungkal ya, kayak mobil beneran kan. Kita nggak mau ya kalau mobil beneran langsung kebalik juga hancur gitu. Demikian juga mobil ini, kalau ditabrak, kalau kebalik hancur ya. Nah, kayak bahan-bahan 3D print atau Lexan yang lebih fleksibel dan lebih kuat. Salah satu kelemahan utamanya adalah itu. Kemudian resin itu juga akan mengalami deformasi untuk beberapa waktu gitu ya istilahnya. Jadi setelah sekian tahun, dia itu akan mengalami deformasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini udah body hampir 10 tahun ya. Cupnya di sini agak miring ya, agak miring. Sebenarnya agak doang sih, sedikit, nggak gede-gede banget perbedaannya atau deformasi dari bentuk aslinya. Nah, selain daripada itu, cons-nya itu adalah cetakannya itu nggak bisa bertahan lama. Jadi untuk body ini sendiri, dia itu udah discontinue setelah produksi 30 body. Karena cetakannya itu yang terbuat dari silikon udah deformasi, udah rusak. Jadi udah nggak seperti aslinya lagi, detail-detailnya udah nggak keluar gitu ya. Namun selain daripada itu, it's all good ya. Semua tuh tetap dapat detailnya. Jadi yang dikejar di sini adalah detail. Seperti kita lihat di sini ya, ada persnelingnya, detail, kemudian ada spion, ini spion TJ, ya. Kemudian ini buat lampu sen juga ada, sampai kacanya. Nah, ini resin clearnya pun ada guratan-guratannya, dia nggak bersih banget gitu ya, nggak smooth. Dia ada pola-polanya gitu kayak mobil asli. Ini ada setirnya, ada handbrake, dan terakhir wiper. Ini semua dari cetakan resin. Dan detail yang didapatkan itu cukup baik gitu ya. Maka dari itu diputuskanlah menggunakan resin. Ya, jadi gitu aja sih untuk penjelasan pros dan cons dalam penggunaan resin. Oh ya, salah satu keunggulan lainnya dari penggunaan bahan resin adalah finishing dan detailingnya. Bisa kita lihat di sini, warna yang diperoleh untuk Jeep Jambore ini adalah gold, dan finishnya itu masih bertahan sampai sekarang dengan kualitas seperti 10 tahun yang lalu. Ini dicat tahun 2012 kalau nggak salah, dan kualitasnya masih bertahan sampai sekarang. Kita lihat di sini ya, masih mengkilap, masih mulus. Ini udah dimainin loh ya, udah dimainin masih sebagus ini. Dan nggak seperti 3D print yang kasar gitu ya.
Ini adalah bentuk raw dari cetakannya langsung seperti ini hasilnya, dan ini akan sangat lebih mudah untuk di finish ya. Dia lebih mudah untuk dicat, di primer, di dempulnya juga nggak terlalu banyak. Pokoknya lebih enjoy untuk melakukan proses finishing dan juga detailing. Nggak seperti 3D print yang kita tahu buratannya banyak, harus didempul, dicat dan segala macam. Itu prosesnya jauh lebih lama dan lebih mahal. Jadi itu salah satu keunggulan lagi yang tadi gue lupa untuk masukin ya. Oke, untuk penjelasan sih kayaknya gitu aja ya. Alright, gitu aja teman-teman untuk video Scalelogy kali ini. Gue udah ngejelasin cukup banyak mengenai body Gypsy J7 ini. So buat teman-teman yang enjoy bisa memberikan likes dan komennya, juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Kita bakal ngeluarin lebih banyak video lagi, baik itu video trail ride maupun juga video Scalelogy seperti ini, dan masih banyak banget variasi-variasi lain yang akan diberikan dari channel ini. Jadi buat kalian yang tertarik, please subscribe sekali lagi, dan see you in the next video.